Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un. Ini beberapa cabang masalah. Lau qala lima dinihi ishtari li abdan bima fi zimmatik wa fa'ala sohalil muwakil wa bari al madin wa intalifa alal aujah. Deskripsi masalah: Bakar punya hutang kepada Zaid 3 juta. Bakar namanya Madin, orang yang punya hutang. Zaid namanya Dain, orang yang menghutangkan. Lalu kata Zaid kepada Bakar, "Kar, ada apa ya? Sini lo. Iya. Lu kan punya hutang sama gue 3 juta. Iya. Jadi begini aja dah. Saya wakil kepadamu, tolong belikan motor second. Pakai duit saya yang ada di kamu." Oh ya udah, kata Bakar. Maka dari sisi mewakilkan, Zaid namanya muwakil, orang yang mewakilkan. Bakar namanya wakil, orang yang diwakili, orang yang menjadi wakil. Lalu Bakar beli motor second harga 3 juta. Pertanyaannya, sahkah Bakar beli motor untuk Zaid dan bebaskah Bakar dari hutang? Jawabannya, laukola, kalau Zaid berkata lima dinihi kepada Bakar yang punya hutang 3 juta. Kata Zaid, "Kar, istari li abdan, lu kan punya hutang sama gue 3 juta. Jadi begini aja, Kar, gua wakil sama lu, tolong uang gua 3 juta yang ada di lu itu beliin motor second aja." Fa'ala, dilaksanakan oleh Bakar soha lil muwakil, maka sah Bakar beliin motor 3 juta untuk Zaid, wabari al-madin, dan Bakar bebas dari hutang. Bakar bebas dari hutang. Wa intalifa alal aujah, walaupun motornya itu rusak setelah dibeli oleh Bakar di perjalanan waktu mau mengantarkan motor kepada Zaid, motor misalnya jatuh, rusak, tetap sah dan Bakar bebas dari hutang. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja ya kita nyuruh kepada orang yang punya utang kepada kita supaya duit kita yang ada dia dipakai beli anu gitu kan, pakai beli sesuatu. Udahlah, duit gua yang ada di lu tolong beliin motor seharga uang gua yang ada di lu. Dia beliin kan, diberikan kepada kita, maka sah dia beli itu untuk kita dan dia bebas dari hutang kepada kita. Jadi kesimpulannya sah-sah saja gitu. Mewakilkan kepada orang yang punya utang kepada kita, uang pembayarannya pakai duit
kita yang diutang olehnya. Itu sah-sah saja. Kesimpulannya seperti itu. Jadi ngewakilinnya sah, bayar utangnya juga sah. Selanjutnya, walau qala limadinihi anfik alal yatimil fulani kulla yaumin dirhaman min daini allazi alaika wa fa'ala soha wa bari'a ala maqalahu ba'duhum wa yuwafiquhu qaulul qadi. Deskripsi masalah Bakar punya hutang kepada Zaid 1 juta. Bakar namanya Madin, orang yang punya hutang. Zaid namanya Dain, orang yang menghutangkan. Kata Zaid, Kar, ada apa? Sini lu. Iya. Lu kan punya hutang sama gue tuh 1 juta ya. Jadi begini aja Dakar, duit gua yang ada di lu 1 juta, udah bagiin aja kepada anak-anak yatim. Jadi gua wakil sama lu supaya duit gua 1 juta yang lu utang itu sodakohkan kepada anak-anak yatim. Ada nggak di kampung lu anak yatim? Ada, kata Bakar, namanya Khalid. Oh ya udah, sodakohkan saja kepada si Khalid per hari 100.000. Nanti 10 hari kan udah lunas utang lu ke gua. Siap, kata Bakar. Dilaksanakan oleh Bakar tuh. Per hari Bakar ngasih kepada anak yatim yang namanya Khalid 100.000. Setelah 10 hari kan udah 1 juta. Pertanyaannya, sahkah mewakilkannya dan sahkah Bakar bayar utang kepada Zaid dengan cara seperti itu? Jawabannya masuk ke dalam kitab. Walau qala, kalau Zaid berkata, lima dinihi kepada Bakar yang punya utang, kata Zaid, Kar, anfik alal yatimil fulani kulla yaumin dirhaman min daini allazi alaika. Gua wakil sama lu, tolong duit gua 1 juta yang ada di lu itu sodakohkan kepada anak yatim yang bernama Khalid per hari 100.000. Fa'ala dilaksanakan oleh Bakar, soha maka sah. Wabaria dan Bakar bebas dari hutang. Alama qala ba'duhu, menurut kaul yang dikatakan oleh sebagian ulama. Wa yuwafiquhu qaulul qadi, dan disepakati oleh perkataan Imam Qadi Husain. Jadi sah-sah saja kita mewakilkan kepada orang yang punya utang kepada kita supaya uang kita yang ada di dia disodakohkan kepada anak-anak yatim. Seukuran uang kita yang ada di dia. Kalau sudah dilaksanakan, maka dia bebas dari hutang kepada kita. Tapi kalau dia korupsi gitu kan, yang disodakohkan kepada anak yatim cuma 500.000. Begitu kita tanya, Kar, apa? Udah dikasihin semua itu yang 1 juta. Anak yatim, udah 10 hari kan, sehari 100.000, 10 hari udah 1 juta. Padahal dia cuma ngasih 500.000. Korupsi berarti kan.
korupsi. Jadi dia korupsi punya anak yatim dan dia ngebohongin kita kan. Nah, kalau secara hukum dunia dia bebas, secara hukum dunia, karena kita nggak tahu kan dia korupsi. Kita nggak bakalan nagih lagi sama dia karena dia sudah ngaku ngebagi ke anak yatim itu per hari 100.000 sampai 10 hari. Kalau secara hukum dunia dia udah bebas, kita udah nggak bisa nagih lagi. Tapi nanti di akhirat kita tidak bisa ngebohongin Allah karena Allah maha meliput. Allah mempunyai sifat muhit, maha meliput. Karena di sisi kanan kiri kita ada malaikat raqib atid yang mencatat perbuatan kita baik buruk, dicatat oleh malaikat raqib atid. Illa waladaihi raqibun atid. Dan sekujur badan kita juga dari mulai tangan, kaki, dan lain-lain sekarang jadi saksi bisu. Nggak ngoceh memang sekarang kita mau berbuat apa. Tapi nanti di akhirat anggota badan kita akan menyaksikan, menyampaikan penyaksian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan pakaian, tempat juga sekarang jadi saksi bisu. Nggak ngoceh kita mau berbuat apa, tapi nanti di akhirat akan menyampaikan penyaksian. Yauma idzi tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Urusan nanti si Bakar itu di akhirat, ketahuan nanti di akhirat. Jadi sepandai-pandainya bajing melompat, satu saat akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, satu saat akan tercium juga. Nggak ketahuan di dunia, ketahuan di akhirat. Ya, nggak ketahuan di dunia, ketahuan di akhirat. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diampuni oleh Allah mah, dosa-dosa kita itu ya ditutupi. Karena definisi maghfirah itu adalah menurut satu kaul satru dzunub an ayunil malaikah, ditutupnya dosa-dosa kita dari penglihatan malaikat. Menurut satu kaul lagi definisi maghfirah itu adalah mahwuzunub an kutubil a'mal, dihapusnya dosa-dosa dari buku catatan amal. Jadi kalau diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, maka ditutup itu kesalahan-kesalahan kita itu. Malaikat nggak lihat itu. Manusia juga nggak tahu. Menurut satu kaul lagi, maghfirah itu dihapus dosa-dosa kita dari buku catatan amal kalau diampuni dosa kita. Bahkan dalam doa kadang kita minta ditutupin keaiban kita kan. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna, wahai Allah tutupilah aku bisitrikal jamil dengan tutup-tutupmu yang bagus. Artinya doa ini minta ditutupi dari kekurangan-kekurangan, dari keaiban-keaiban
dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Nah insya Allah gitu, dengan baca doa ini doa warid dari Rasul ya, dalam Dalailul Khairat ada. Nah, dengan baca doa ini kalau diijabah doa kita oleh Allah, ya akan ditutupi dosa-dosa kita itu, keaiban-keaiban kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya diampuni. Jadi ya sunnah juga baca doa itu, karena itu doa warid dari Rasul. Allahumma asturna bisitrikal jamil, Allahumma asturna bisitrikal jamil, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Tapi ditutupi itu kalau kitanya obat gitu, tidak merutinkan dosa yang kita perbuat. Karena syarat tobat itu kan tidak merutinkan dosa yang diperbuat. Azmi alla ya'uda. Nah, kalau kitanya merutinkan dosa yang kita perbuat, artinya enggak tobat, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau keaiban itu dibuka, dizohirkan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lau amaro madinahu to'aman fa fa'ala wa dafa'a saman wa qabadha to'am fatalifa biyadi bari aminad dain. Bakar punya hutang kepada Zaid 100.000. Bakar namanya Madin, orang yang punya hutang. Zaid namanya Dain, orang yang mengutangkan. Kata Zaid, Kar, lu mau kemana itu bawa motor? Ke Lempasing. Ngapain? Ke tempat pelelangan ikan. Oh, mau ke sana lo? Mau beli ikan dah? Iya. Ingat nggak, Kar, lu punya utang sama gua 100.000? Iya, ingat. Nah, kebenaran lu, Kar, kalau mau ke tempat pelelangan ikan, gua butuh ikan bandeng, nanti malam mau ada acara. Jadi gua wakil sama lu, tolong beliin ikan bandeng 5 kilo ya, pakai duit gua yang ada di lu kan punya utang sama gua tuh 100.000, bandeng per kilo 20.000, 5 kilo 100.000, jadi tolong beliin ikan bandeng, gua wakil sama lu, tolong beliin ikan bandeng 5 kilo, pakai duit gua yang ada di lu. Oh iya siap, kata Bakar. Zaid namanya muwakil, orang yang mewakilkan. Bakar namanya wakil, orang yang menjadi wakil. Berangkat Bakar ke tempat pelelangan ikan. Beli ikan bandeng 5 kilo untuk Zaid seharga 100.000. Setelah beli, dibawa pulang. Di tengah jalan dikeroyok sama kucing. Akhirnya habis tuh ikan bandeng 5 kilo itu. Diunjali nama kucing. Pertanyaannya, bebaskah Bakar dari hutang? Jadi sore, jadi misalnya siang hari itu Bakar datang ke rumah Zaid. Waduh Ed, bandeng udah gue beli 5 kilo 100.000. Tapi tadi di jalan, kok
waktu motor gue parkir, mampir ke musola mau buang air kecil, habis tuh bandeng digondolin sama kucing. Ini cuman sisa satu nih, sobek kantong plastiknya gitu. Bebaskah bakar dari hutan? Jawabannya masuk lau amaro madinah. Kalau Zaid nyuruh kepada bakar yang punya hutan, nyuruh to'aman, beli ikan bandeng 5 kilo pakai duit gua yang ada di Lukar 100.000. Papa Allah dilaksanakan oleh bakar. Wadah fa'asaman, di tempat pelelangan ikan bakar beli ikan 5 kilo bandeng, dibayar oleh bakar. Begitu pulang, fatalipa piyadihi, bandeng habis dimakanin sama kucing, tinggal nyisa satu, baria minadain, maka tetap hukumnya bakar sudah bebas dari hutang. Jadi kata bakar, ini bandengnya cuma nyisa satu, 5 kilo cuma nyisa satu nih, tadi habis di jalan itu digondolin sama kucing waktu gua mampir ke musola pengen buang air kecil. Disobek plastik kreseknya sama kucing, banyak sih kucingnya, kucing-kucing garong semua itu, tinggal nyisa satu. Bakar bebas dari hutang. Zaid nggak bisa nuntut kepada bakar. Kalau misalnya ribut, pokoknya gua nggak mau, kata Zaid, ganti pokoknya. Nggak bisa bakar, Zaid nggak bisa nuntut kepada bakar. Andai kata sidang juga misal di hadapan hakim atau ngangkat ustadz sebagai muhakam, tetap hakim akan memvonis hukum bahwa bakar bebas dari hutang kepada Zaid. Memang resiko mewakilkan itu begitu. Kalau misalnya barang yang sudah dibeli oleh wakil itu hilang, asal si wakil nggak ngalen, nggak ketempuhan wakil. Jadi kita sebagai mewakil yang punya resiko. Nggak bisa kita nuntut kepada wakil kita. Soalnya wakil itu kan orang kepercayaan kita. Gitu. Makanya kita mewakilkan itu karena kita percaya sama dia. Ya. Oleh karena kita percaya sama dia, maka resiko ya tanggung kita. Gitu. Yang penting si wakilnya nggak ngalen gitu. Kalau si wakilnya ngalen, mah tetap ketempuhan si wakil itu. Nah seperti itu ya. Walau qala liwakilihi bi hadihi bi baladi kadza wastari li bisa manihakinan jazalahu idauha fitori kawil maksud inda aminin min hakimin bagairih idil amalu ghairu lazimin lah wala taghriru minhu balil maliku huwal mukhatir bimalih wa min sama lau ba'aha lam yalzam husiraul kin walau istarahu lam yalzam raddu balahu ida'uhu indaman dzukir walaysa lahu raddu saman haitsula qarinata qawiyah tadullu ala raddi kama stazharu syaihuna li'annal malik lam ya'dan bih fa in fa'ala fa huwa fi dhamani hatta yasila li maliki. Kadang hukum dunia dengan hukum akhirat itu berbeda ya. Keputusan hukum dunia dengan keputusan hukum akhirat itu kadang berbeda. Kadang berbeda keputusan hukum dunia dengan keputusan hukum akhirat itu.
Saya kasih contoh biar paham. Seperti kasus-kasus yang di dalam sidang dimenangkan oleh hakim salah satu dari dua orang yang bersengketa karena dia punya bukti-bukti palsu atau saksi-saksi palsu. Oke, dia di dunia menang, tanah itu secara hukum dunia menjadi hak milik dia, nggak ada yang bisa gugat. Nyaman dia pakai tanah itu, nyaman dia garap tanah itu. Secara hukum dunia nggak bisa ada yang gugat sama dia, karena dia punya kekuatan hukum, dimenangkan oleh hakim. Tapi nanti di akhirat lain lagi urusannya itu. Contoh seperti begini ya, Zaid dengan Bakar kakak beradik. Sebetulnya sawah itu udah kepunyaan Zaid, karena warisan Zaid. Warisan si Bakar maka kakaknya itu udah habis dijual. Cuman karena Bakar serakah, juga pinternya pinter kebelinger gitu kan. Dia rebut punya adiknya itu, punya Zaid itu. Dia bikin surat aspal, asli tapi palsu. Dia bayar saksi palsu. Sementara adiknya Zaid orangnya lugu, apa adanya gitu. Akhirnya dalam sidang Bakar kan yang dimenangkan oleh hakim, karena ada saksi, juga ada surat yang asli tadi, tapi palsu sebetulnya. Karena yang namanya surat makan bisa aja dibikin. Akhirnya Bakar yang dimenangkan oleh hakim. Nah, secara keputusan hukum dunia sah tanah itu milik Bakar, karena Bakar dimenangkan oleh hakim. Tapi di akhirat lain lagi, karena hukmul qadi la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. Keputusan hakim dunia itu tidak bisa menghalalkan sesuatu yang nafsul amrinya yang kenyataannya haram. Keputusan hakim dunia itu tidak bisa mengharamkan sesuatu yang kenyataannya halal. Kenyataannya nafsul amrinya tanah itu kan punya Zaid, karena dapat warisan dari orang tua. Tapi oleh hakim divonis tanah itu milik Bakar berdasarkan surat-surat dan saksi palsu. Kalau buat hakim sih nggak dosa, nggak kena beban dosa. Yang penting jujur dalam memvonis hukum itu, tidak berpihak dan tidak menerima suap. Kalau hakim nggak dosa. Yang penting hati-hati dalam memvonis hukum. Ya, teliti dalam memvonis hukum. Berdasarkan hadis silakan Pak. Berdasarkan hadis idza hakama hakimun fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila memvonis hukum seorang hakim fa akhta'a, lalu keputusan hukumnya itu tidak muafakat dengan kenyataan, falahu ajrun wahid. Tapi si hakim itu sudah hati-hati dalam memvonis hukum itu, nggak sembarangan gitu. Tidak menerima suap dan betul teliti, surat diperiksa dulu gitu kan, terus saksi juga diteliti dulu gitu kan. Tapi karena saksinya pinter gitu kan,
sehingga meyakinkan hakim seolah-olah saksi asli gitu. Jadi hakim sudah hati-hati, nggak teledor. Tapi keputusan hukumnya tidak muafakat dengan kenyataan. Maka apalahu ajrun wahid. Buat hakim tetap dapat satu pahala dari arah kehati-hatian. Dapat dia pahala, nggak dosa. Dapat pahala dari arah kehati-hatian. Tapi dia nggak dapat pahala dari kebenaran. Kalau dari kehati-hatian dia dapat pahala, tapi dari kebenaran enggak, karena keputusannya itu tidak muafakat dengan kebenaran, tidak muafakat dengan kenyataan. Nah, kalau keputusan seorang hakim tadi setelah dia hati-hati lalu keputusannya muafakat dengan kenyataan, kebenaran, maka dia dapat dua pahala. Iza hakama hakimun fa asaba falahu ajroni. Apabila memvonis hukum seorang hakim dan keputusan hukumnya muafakat dengan kenyataan, maka dapat dua pahala. Satu dari arah kehati-hatian, kedua dari arah muafakat dengan kenyataan, kebenaran. Jadi buat hakimnya enggak dosa. Nah, si Bakar yang dosa gitu kan. Dosanya double dia, satu dosa bayar saksi palsu, bikin surat palsu, ngebohongin hakim ya kan, double ya, ngerebut hak orang ya, double ya. Nggak bisa nanti si Bakar di akhirat ya main-main dengan keputusan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti di akhirat malaikat yang nyidang. Kalau malaikat yang nyidang nggak bisa kita ngibulin malaikat, karena ada malaikat raqib atid yang nyatet amal baik buruk kita. Yang raqib atid itu meliput kita dalam seluruh waktu dari pagi sampai pagi lagi. Kita tidur juga diliput. Nggak bisa kita ngebohongin malaikat. Oke lah, manusia bisa dibohongin, malaikat nggak bisa, Allah apalagi. Jadi si Bakar itu tertawa sementara, akan menangis kelak selamanya. Zaid menangis sementara, akan tertawa nanti selamanya. Nah, seperti itu ya. Dan Rasul berkata, untuk hakim umirtu an ahkuma bizuahir wallahu yatawallas sarair. Aku diperintah memvonis hukum melihat fakta-fakta yang ada. Wallahu yatawallas sarair. Allah yang mengurus di balik fakta-fakta tersebut. Kalau memang fakta itu bohong ya nanti urusannya dengan Allah. Bebas dari kehakiman dunia tapi tidak bebas dari kehakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul juga dulu pernah itu ya dikibulin, dibohongin ya oleh orang munafik, sehingga Rasul akhirnya salah dalam memvonis hukum. Tapi kalau zaman Rasul makan zaman wahyu, sehingga kalau Rasul keliru dalam mutus hukum langsung turun wahyu, turun ayat yang negur Rasul. Jadi diberitahu Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkan ayat, sehingga Rasul menarik kembali keputusan hukumnya dan memvonis hukum berdasarkan ayat. Seperti itu. Selanjutnya, lauqala liwakilihi, deskripsi masalah. Kata Zaid kepada Bakar, Kar, apa? Lu nganggur enggak?
Lagi nganggur Pak Zaid. Oh ya udah, saya wakil kepadamu, tolong jualkan kopi ini 1 kintal di pasar Bambu Kuning. Dan uang hasil penjualannya, uang hasil penjualan kopi itu, tolong belikan kambing. Siap, kata Bakar. Tapi gue dikasih upah nggak? Kasih nanti upah, tenang aja. Gue kasih lo upah 300.000. Karena wakil itu, ada wakil yang dia mau menjadi wakil itu tabaruan karena Allah. Ada juga wakil yang dia mau jadi wakil itu karena mengharapkan upah di ujroh. Boleh, boleh. Kalau kita jadi wakil minta upah, ya berhak kita mendapatkan upah yang dijanjikan. Sehingga kita setelah menjalankan tugas, boleh kita nagih upah. Ada lagi wakil yang dia mau jadi wakil itu tabaruan karena Allah, nggak minta upah, maka nggak harus dikasih upah. Jadi diulas, kata Zaid kepada Bakar, saya wakil kepadamu, tolong jualkan kopi saya ini 1 kintal di pasar Bambu Kuning. Uang hasil penjualan kopi tolong belikan kambing ya. Siap, kata Bakar. Zaid namanya muwakil, orang yang mewakilkan. Bakar namanya wakil, orang yang menjadi wakil. Pertanyaannya, kalau kopi belum habis terjual, bolehkah Bakar sebagai wakil menitipkan kopi tersebut di rumah kawannya yang dipercaya? Dan kalau kopi sudah habis terjual, apakah Bakar wajib membeli kambing dari uang hasil penjualan kopi? Dan kalau Bakar sudah membeli kambing, apakah Bakar harus mengantarkan kambing ke rumah Zaid? Tidak boleh dititipkan? Jawabannya, walau qala liwakilihi. Kalau Zaid berkata kepada Bakar, kata Zaid, Kar, bi hadhihi bi baladi kada. Gua wakil sama lu, tolong jualin nih kopi 1 kintal bi baladi kada di Bambu Kuning. Washtari li bisa manihakinan. Kalau kopi sudah habis terjual, uangnya tolong dipakai beli kambing. Siap, kata Bakar. Jazalahu ida'u hafitorik awil maksud inda aminin min hakimin pagairi. Maka boleh kepada Bakar, kalau kopi belum habis terjual, boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya. Kalau misalnya di Bambu Kuning ada kawan namanya Umar, waduh kopi belum habis kejual nih, ayo udahlah, gua titipin dulu ke si Umar, besok baru gua jual lagi gitu. Boleh itu. Titipin ke Umar kan, Umar gua titip kopi nih, gak habis hari ini, besok mau gua jual lagi nih kopi. Boleh dititipin. Idil amal gairu lazimin lah. Karena akad wakalah ini termasuk akad jaiz ya.
akad wakalah ini bukan akad lazim. Akad itu ada akad lazim. Akad lazim itu ada akad yang kalau sudah deal nggak bisa dibubar. Itu akad lazim. Ada akad jaiz, akad yang walaupun sudah deal bisa dibubar. Jual beli itu termasuk akad lazim dia. Kalau sudah memenuhi persyaratan, seperti jual belinya sesudah akad ijab kabul itu diserah terimakan dan sudah pisah antara pembeli dan penjual dari majelis akad, maka udah deal tuh jual beli. Kalau baru akad jual beli belum diserah terimakan itu kan belum deal, baru sekedar sah jual beli. Kalau sudah diserah terimakan udah deal tuh jual beli. Tapi masih ada hiyar majelis kalau belum berpisah, sehingga si penjual bisa membatalkan atau pembeli bisa membatalkan kalau belum berpisah karena masih ada hiyar majelis. Nah, kalau sudah berpisah sudah hilang hiyar majelis sehingga jual beli udah luzum, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dibatalkan. Maka jual beli termasuk akad lazim. Kecuali kalau ada aib, boleh melaksanakan khiyar aib. Nah, kalau mewakilkan ini termasuk akad lazim dia, walaupun sudah deal, seperti kata Jairkar, gue wakil sama lu, tolong beliin kain BHS ke toko Haji Umar yang harga 500.000, nih uangnya. Ya, kata Bakar, siap. Terus setelah Bakar siap menjalankan tugas menjadi wakil, boleh Bakar membatalkan. Nggak maulah gue, udah gue balikin lagi duitnya ke si Jaid, boleh. Karena akad wakalah ini termasuk akad jaiz, sehingga wakil tidak wajib melaksanakan. Tidak wajib melaksanakan tugas dari muwakil ya. Dan boleh wakil membubar akad wakalah. Karena akad lazim, karena akad jaiz ya, bukan akad lazim. Kalau akad nikah itu termasuk akad lazim, asal sudah ijab kabul, ada saksi, dan oleh saksi dinyatakan sah, udah, nggak bisa diganggu gugat, akad lazim. Kalau mewakilkan dia akad jaiz, sehingga si muwakil bisa membatalkan, si wakil juga bisa mengundurkan diri. Kalau misalnya nih Bakar jadi wakil Jaid, suruh beli kain BS ke toko Haji Bakar, udah dikasih uangnya 500.000, berangkat Bakar ke toko untuk beli BHS. Begitu Bakar sudah pergi, Jaid nih membatalkan karena dimarahi Jaid oleh istrinya. Dasar suami nggak tahu diri, pengennya enak sendiri, istri belum dibeliin baju, anak-anak belum dibeliin baju untuk lebaran, dia mau udah beli BHS, biarin nanti malam pokoknya nggak saya kasih. Waduh, kata Jaid, repot nih urusannya kalau saya nggak dikasih. Akhirnya Jaid membatalkan, udah tenang aja Neng, pokoknya si Bakar saya copot dari jabatannya sebagai wakil. Walaupun Bakarnya nggak tahu dia lagi di jalan mau ke toko, udah sahih, sehingga Bakar sudah tercopot dia dari jabatannya sebagai wakil. Jadi jual belinya nggak sah, sehingga nanti harus boleh dibalikin. Nah seperti itu ya.
Jadi jazalahu ida'u hapitorik awil maksud inda aminin. Boleh kepada bakar menitipkan kopi yang belum habis terjual inda aminin kepada orang yang dipercaya. Seperti di Bambu Kuningnya ada kawan bakar namanya Umar, dititipin ke Umar boleh. Izil amal gairul lazimin lah, karena akad wakalah ini bukan akad lazim tapi akad jaiz. Wa min sama lau ba'aha lam yalzam husiraul kin. Oleh karenanya, andai kata kopi besoknya sudah habis terjual, lam yalzamhu siraul kin, maka nggak wajib kepada bakar beli kambing gitu. Nggak wajib kepada bakar beli kambing. Karena akad wakalah ini termasuk akad jaiz. Walau istarahu lam yalzamhu radduhu. Andai kata bakar sudah beli kambing pakai uang hasil penjualan kopi, lam yalzamhu radduhu, maka bakar tidak harus mengantarkan kambing ke rumah jahit. Ballahu idauhu, boleh oleh bakar dititipkan gitu. Titipin, Olid, lu mau ke rumah Pak Jahit ya? Iya, nih gua nitip kambing, tolong kasih nama Pak Jahit. Boleh, karena akad wakalah ini termasuk akad jaiz. Jadi alhasil masalah bakar yang menjadi wakil jahit disuruh ngejualin kopi sampai habis dan uang hasil penjualan kopi disuruh pakai beli kambing, bakar sebagai wakil boleh menitipkan kopi kepada kawannya yang bisa dipercaya kalau belum habis terjual, karena akad wakal ini termasuk akad jaiz. Andai kata hilang kopi itu di rumah kawan bakar yang bisa dipercaya, nggak ketempuhan bakar. Dan kalau kopi sudah habis terjual, bakar nggak harus beli kambing pakai uang hasil penjualan kopi itu. Boleh-boleh aja bakar ngembaliin uangnya kepada jahit. Males lah gua beliin kambing, ini uangnya gue balikin aja hasil dari penjualan kopi. Karena akad wakalah ini termasuk akad jaiz. Dan kalau bakar ngebeliin kambing dari uang hasil penjualan kopi, nganterinnya nggak harus bakar, boleh dititipkan. Karena akad wakalah ini termasuk akad jaiz. Wallahu a'lam bishawab.